Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2110051 dari kelas S1IF 09 Toleransi Antarumat Beragama. Indonesia dengan ragam budayanya menyimpan jutaan keunikan endemik di tiap sudutnya, mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan, menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Setidaknya, begitulah mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika dan terikat pada kaki Sang Garuda. Namun, apakah praktik toleransi beragama di Indonesia sudah optimal? Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dipimpin Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi intoleransi antar agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di penjuru wilayahnya. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia. Kebebasan beragama sudah termaktub pada banyak pasal, salah satunya pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya. Namun, pada implementasi, fakta yang kontras justru ditemukan di lapangan. Sudah sering terjadi intoleransi antar umat beragama. Contoh kecilnya, kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Adanya larangan beribadah bagi para biksu di Tangerang, pembubaran kebaktian oleh Ormas Islam di Sabuga, Bandung, adanya aksi penyerangan di Kleteng, Kediri. Ini adalah contoh kecil, contoh yang sangat kecil dari kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Beberapa faktor pendukung terjadinya intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Antara lain, ada pemahaman tentang agama yang kurang pas, yang terlalu tekstual, katakanlah, sehingga menganggap apa yang tertulis dalam kitab suci itu serta merta diterapkan. Selain itu, toleransi bisa hilang karena meneladani seseorang yang tidak tepat, seseorang yang dianggap lebih paham mengenai nilai-nilai agama dicontoh. Padahal sebenarnya ada hal yang salah. Hubungan sosial, budaya, dan politik, khususnya yang berkembang di media sosial, misalnya, juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan memahami sesuatu. Solusi dari kasus intoleransi yang ada di Indonesia yaitu bisa menerapkan atau memperkuat pemahaman antar umat beragama. Selain itu, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Tidak egois tentang pendapat diri sendiri, tolong menolong antar umat beragama. Penguatnya hukum tentang intoleransi umat beragama di Indonesia, serta penegakan hukum melihat juga keadilan. Kadang-kadang kita melihat hukum memang berjalan dengan baik, tapi bagaimana dengan keadilannya? Apakah sudah terasa keadilan dengan hukumnya? Salam toleransi antar umat beragama.